Oke, tadi itu adalah potongan dari jurus ke-6 Hapkido, Hapgyukmu. Video kali ini tidak akan membahas cara berlatih atau tutorial berlatih untuk jurus ke-6 ini, tapi saya akan mengajarkan cara melakukan meroda, cartwheel seperti yang sudah saya lakukan pada potongan jurus tadi. Oke, ikuti tipsnya kali ini. Tips pertama dari saya, lakukan gerakan seperti ini. Dua kaki dibuka, tangannya nempel, duanya kaki belakang menyusul tangan di depan. Tangan depan yang ini maju ke depan. 1. Oke. Lakukan gerakan tadi itu bolak-balik semampunya. Karena untuk awal biasanya akan sedikit susah karena kaki di sini dipaksa harus lurus, tidak boleh tekuk ya, dia harus lurus. Oke, kita lanjut ke tips yang kedua. Tips yang kedua, mau tidak mau kita harus bisa handstand supaya sewaktu kita melakukan gerakan meroda, badan kita benar-benar lurus ke atas. Jadi tidak miring-miring atau miring ke sana, miring ke kiri atau miring ke kanan. Jadi kita naik ke atas, kemudian kita melakukan gerakan putaran. Oke, tips untuk handstand kali ini bisa meminta bantuan teman atau partner atau mungkin orang di rumah untuk menjaga kita supaya badan kita waktu naik menempel di tembok, kita gunakan bantuan tembok supaya nanti nggak jatuh ke depan. Jadi kalau handstand langsung di sini kan nggak ada penopangnya, nanti bisa jatuhnya gedubrak. Oke, sini kita pelan-pelan ambil posisi saya dari sini membelakangi dulu ya. Kedua tangan harus kuat menempel. Oke, bisa melakukan hitungan 1 sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Untuk pertama kali handstand, kita jangan terlalu memaksa menggunakan hitungan yang banyak, misalnya 1 sampai 10 atau 1 sampai 8. Semampunya kita dulu, kita mungkin bisa 4 hitungan, 1, 2, 3, 4, boleh turun lagi. Terus kita akan lanjut lagi 1 sampai 5, 1 sampai 6, sampai akhirnya 1 sampai 8. Jangan terlalu dipaksa karena nanti bisa cedera. Kali ini kita akan melakukan handstand, tapi posisi kakinya tidak dijatuhkan ke belakang atau kita kembali ke belakang sini, tapi kita jatuhnya ke kanan atau enggak ke kiri. Contoh, dari sini sama seperti tadi, gerakannya handstand biasa, cuma jatuhnya itu bisa ke kiri sana atau ke kanan. Nah, jadi nanti menghadapnya bukan ke depan atau ke belakang sana, ke samping. Sekali lagi, sisi selanjutnya. Oke, kanan kiri porsinya disesuaikan dengan kemampuan. Tips dari saya untuk melakukan handstand dengan jatuhan ke samping kanan atau ke samping kiri, yaitu dengan menjatuhkan kakinya satu persatu, bukan seluruhnya. Jadi misalnya jatuh ke kiri, kaki kiri dulu, kanan kaki kanan dulu. Jadi enggak dua-duanya disatukan. Contohnya seperti ini. Yang saya maksud adalah jatuh satu persatu adalah seperti ini. Kiri, kaki kiri dulu, baru diikuti kaki yang kanan, bukan seperti ini. Bukan, satu persatu. Tips dari saya selanjutnya saat akan berlatih meroda, kita menggunakan bantuan sabuk atau garis yang tebal. Kalau saya di sini menggunakan sabuk supaya terlihatnya lebih jelas. Oke, kita bentangkan, membuat garis lurus. Jadi dasar dari meroda, misalnya kita akan melakukan gerakan kaki kanan terlebih dahulu, kanan diikuti tangan kanan yang turun terlebih dahulu, kemudian tangan kiri, kemudian kaki kiri, kemudian diangkat kaki yang kanan di depan lagi. Contoh, lurus ke depan sana. Oke,
Lakukan berkali-kali sampai kita melakukannya dengan lurus ke depan, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Oke, sekali lagi. Nah, seperti itu. Jadi pada saat kita melakukan, usahakan tangan dan kaki kita menyentuh garis atau sabuk kita ini. Sekali lagi, usahakan menyentuh sabuk atau garis yang kita buat. Hop. Oke, saya akan melakukan lurus ke arah kamera. Garisnya lurus ini, mungkin agak sedikit berbelok-belok karena ini sabuk, bukan dari cat yang digaris ke sana. Oke, usahakan tangan kita menyentuh bagian dari sabuk. Hop. Kembali lagi ke sana. Bisa kalian coba sampai arah dari meroda kalian benar-benar lurus. Tips terakhir dari saya saat melakukan latihan meroda adalah menggunakan handphone kalian atau smartphone kalian untuk merekam gerakan kalian saat kalian berlatih. Contoh gerakan meroda tadi, kita bisa minta bantuan teman atau kita bisa meletakkan handphonenya misal di sini. Di sini kita rekam. Terus kita melakukan gerakan contoh hop. Nah, kita evaluasi, lihat video yang telah kita buat. Oh, kakinya kurang naik. Oh, kakinya kurang diangkat sedikit. Nah, jadi kita bisa cepat belajarnya. Terus jangan malu saat kalian belum bisa melakukan gerakan roda ini dengan lurus, kakinya naik ke atas. Ada banyak teman-teman saya atau murid-murid saya yang masih malu melakukan gerakan seperti meroda ini kayak anak kecil. Nggak apa-apa, namanya kita belajar. Dulu saya saat pertama kali belajar menggunakan handphone juga, direkam, saya melihat hasilnya adalah seperti ini. Contoh, saya pertama kali melakukan adalah seperti ini. Seperti itu persis, tapi saya bisa melakukan koreksi melihat dari video. Oh, ternyata kaki saya kurang naik ini. Oh, kaki saya masih terlalu cepat naik. Kaki saya yang terakhir kurang lurus atau masih terlalu ditekuk. Jadi kita bisa melakukan evaluasi lebih cepat daripada kita menanyakan ke teman kita. Misalnya kita melakukan gerakan, tadi gerakannya udah bagus enggak? Walaupun teman kita bisa melakukan koreksi terhadap gerakan kita, ada baiknya kita menggunakan video rekaman kita sendiri. Jadi kita melakukan, kita bisa melihat langsung kesalahan kita. Kaki, tangan yang harus digerakkan seperti apa, kurang apa, jadi kita bisa langsung tahu. Oke semuanya, semoga tips kali ini bisa menambah wawasan atau bisa membantu kalian dalam berlatih meroda, terutama yang Hapkidoin yang akan berlatih jurus ke-6 di Hapkido, Hapki Yukmu. Sampai jumpa lagi, bye bye.